Halo teman-teman semuanya, selamat sore, happy weekend semuanya. Siang hari ini kita akan membahas tema yang dipilih oleh banyak rekan-rekan salon, yaitu tentang hair styling, tips and trends. Nah, untuk membahas tema yang spesial ini, hari ini kita akan ditemani oleh expertnya. Dia adalah seorang makeup artist terkenal, juga seorang guru yang juga mengajar tentang beauty, dan dia juga adalah seorang hairdresser. Wah, komplit banget ya. Nah, selain itu dia juga berkecimpung di dalam fashion stylist. Nah, siapa dia? Dia adalah Kano Bute. Kita sambut Kano sebentar ya. Kita panggil dulu. Hari ini bersama Kano kita akan membahas seputar hair styling, mulai dari pengenalan alat-alat untuk styling, tipsnya, dan juga produk apa sih yang bisa dipakai untuk styling, dan apalagi ya, bagaimana style rambut yang lagi tren sekarang dan yang tentunya yang cocok dengan wajah kita, dengan penampilan kita, dengan karakter kita ya. Oke. Sambil nunggu Kano. Dan buat teman-teman, kalau mau bertanya bisa langsung menuliskan di kolom komen berikut ini, di bawah ini ya. Dan dari kemarin sudah banyak banget yang masuk komennya, pertanyaannya, dan kita akan bahas satu-satu pertanyaannya untuk mendapatkan tips yang paling terkini di dunia hairstyle. Bentar ya. Bela-belain loh hari ini aku mesti di-curly rambutnya karena mau ketemu Kano. Kano. Yes. Nah, ini dia nih. Halo Kano, apa kabar? Halo, Bu. Kelihatan nggak saya, Bu? Belum. Halo? Hang on, saya. Belum keluar ya? Lagi connecting kali ya? Mungkin kali, Bu, sebentar. Suaranya sih ada, tapi orangnya Ada? belum ada. Ada gimana nih, Bu? Orangnya masih mandi kali. Udah mandi, Bu. Udah mandi ya? Ambil juri ini out dulu ya, Bu. Ini gimana, Bu? Aku agak bingung. Masih connect ya, masih connecting. Masih connecting ya? Wait. Halo. Kayaknya Halo. masih nggak kelihatan. Aduh, gambarnya gimana ya? Apa karena pakai Bentar, ini Bu. ya? Coba. Bentar ya. Oke, ini gimana ya kameranya ya? Pakai pin gitu, Bu. Bentar ya, coba aku hilangin pinnya ya. Mungkin ini penyebabnya pinnya kali ya. Wait. Oke. Signal kita hari ini agak-agak Agak-agak. Oke, gimana ya kameranya? Pakai pin gitu, Bu? enggak. Pinnya udah di take out. Penyebabnya pinnya kali ya. Wait.
Oke. Sebentar ya teman-teman sambil kita nunggu Kano. Halo Bu, Halo Kano. nggak ada gambarnya juga nih Bu kayaknya. Iya, cuman suara doang ya. Tapi suaranya Iya, aku clear bingung banget juga. loh. Suaranya ini banget loh, clear banget. Oh ya? Mm-mm. Aku udah pencet tombol sana sini loh. Belum pencet tombol sana sini ya? Wait. Ya Bu, aku udah pencet entah gimana, ini aku juga bingung. Oke, bentar ya, cancel. Kalau Kano bisa send ini nggak ke sini? Oh, request, oke. Halo Bu, Halo, kok masih nggak keluar ya Bu? Aku bingung deh. belum bisa keluar ya Oh. dari Kano. Mm-mm. Atau mungkin dari bisa pakai akunnya ini kali ya, dari account apa dari video ya? Bentar Pakai Bu. Aceh semua mobile dulu ya Bu. Aceh semua mobile phone. pakai handphone atau pakai ini? Pakai handphone kan? Iya, ada dua. Bentar Bu, coba aku connect with the other one. Alright. Oke. Kalau apa namanya, kalau misalnya sampai belum tersambung, nanti kita apa namanya nyambung lagi ya. Kalau habis waktu 1 jam nanti kita sambung lagi. Kalau tipsnya belum kebahas semuanya ya, jangan khawatir. Nah, apa namanya, sambil menunggu Kano, ya dia masih apa namanya berusaha untuk dari komputer yang lain ya. Ya kalau misalnya sampai akhirnya apa namanya nyambung lagi ya. Oh my god, bentar Bu, yang ini harus dicas Bu. Hang on, handphonenya ada dua. Dia handphonenya 2 sih, banyak banget sih lo handphone, makanya. Bentar Bu, aduh. Saya prepare handphone yang satu lagi biar cetar gitu loh Bu. Ternyata yang ini ya handphone Mama. Sabar ya netizen ya. Sabar ya semuanya. Sorry. Coming. Ada no. Oke. Oops. Untung bisa muncul ya. Oke. Nah. Yeay. Gitu. Halo semua, halo Ibu, apa kabar? Luar biasa ya, senang banget kita hari ini bisa dapat kesempatan untuk ngobrol bareng Kano di malam minggu yang sebentar lagi mau malam minggu ya. Sekarang kan malam minggu ini sepi ya, karena kita nggak boleh kemana-mana, cuma bisa di rumah aja gitu ya. Ya udah, malam minggu kali ini kita ditemanin oleh Kano. Hari ini kita akan bicara tentang tips and trends seputar hairstyling. Nah, gimana tuh caranya supaya hairstylenya itu, kadang-kadang kita nggak pede ya, aduh kita pengen kayak gitu, tapi kita pede nggak sih sama muka kita? Nah, hal seperti ini yang akan dijawab oleh Kano ya. Oke. Mungkin kita mulai aja kali ya Kano ya, dengan pertanyaan pertama. Boleh, Bu. You ready? Are you ready? Tekan saya. Alright, ini pertanyaan yang masuk dari kemarin ya di akun-akun kita ya. Nah, mungkin supaya kita nggak bingung ya, sebelum kita cerita, mungkin kita pengen dapat gambaran dulu kali ya sebagai seorang expert di bidang hairstyle.
itu apa sih perangkatnya yang mesti kita siapin gitu sebagai seorang styler gitu, mulai dari peralatan, mulai dari apa namanya produk gitu loh, karena kombinasi ya, kalau untuk styling itu produk tuh sangat menunjang, alat juga sangat menunjang ya. Oke. Betul. Oke, aku jawab dulu pertanyaan, tapi sebelumnya, halo semua, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat, sejahtera. Oke, peralatan tempur pertama untuk styling, tapi sebenarnya basic ya. Yang pasti harus punya sisir dulu, karena rambut sebagai hairstylist, sisir itu nggak bisa ketinggalan. Cari yang paling nyaman dulu. Kedua adalah produk-produk kayak di display di belakang ini nih. Produk-produk yang mendukung untuk kita menstyling. Contoh dari primer, dari hairspray, mungkin dari kebetulan kita juga ada bling juga kan. Itu untuk bikin shine-nya juga untuk kelihatan healthy. Jadi itu, terus ada tools-tools lain mungkin seperti jepitan. Kebetulan aku ada di bawah. Sama nggak bawa, sama kayak tools-toolsnya yang penting hot tools. Karlian, segala macam yang dibutuhkan benernya gitu loh. Kalau saya terus terang saya cuma butuh hot tools ya. Saya cuma butuh flat. Sebenarnya kita punya kan Bu, cuman aku belum dapat yang kecil. Ini masih pribadi punya aku sendiri. Flat iron. Oh iya. Ini aku butuh Yang ada ini ya, kayak gitu. gini ya, aku juga pakai nih. Nah, Ada. aku punya yang besar sekali itu kita. Nah, kalau saya biasanya bawa yang itu, terus yang penting adalah crimpers. Apa sih crimpers? Yang kayak genteng. Oh, iya. Perlu banget itu ya. Ini juga penting banget. Itu sebenarnya saya dengan dua ini aja saya udah dengan itu aja, flat dengan itu udah cukup kalau buat saya buat hot tools gitu loh. I see. Tapi tergantung. Nah, logika kalau dimainkan. kalau tools kayak gitu yang memakai pemanas kayak gitu, idealnya berapa sih temperaturnya supaya nggak merusak rambut gitu? Range-nya saya nggak lebih dari 200, jadi 180 sampai 200. Kadang-kadang kita di Uber waktu kayak di catching up gitu kan, ayo harus cepat berapa menit gitu kan. Banyak orang berpikiran dengan temperatur tinggi, terus partinya juga penting. Temperatur tinggi ngambilnya langsung jebret 3 cm gede-gede. Semakin tebel malah semakin lama. Jadi kalau kita mau kejar cepat, semakin tipis semakin cepat. Tapi temperatur jauh lebih dari 200 kalau saya ya. Karena it can damage your hair gitu, bisa rusak rambutnya. Nah, produknya ada lagi kita. Boleh aku pakai pelindungnya ya. Iya, boleh. Lanjut. Iya. Kita ada 2 sebentar. Both of them is my favorite. Dua-duanya enak. Ini yang dari Karal Tri-Action. Ini juga heat protection, giving smoothing as well. Jadi efeknya smooth sama lebih berkilau juga. Ini juga sama, cara developnya almond oil serum. Jadi ada 2. Cuman kalau ini lebih ringkesnya apa? Karena ini kecil. Jadi kalau kita kerja pun enak bawanya. Satu-satu. Bisa dibawa-bawa ya. Di bawah-bawah. Jadi banget sih buat jadi kalau udah bicara catok itu the mask ya, mesti ada gitu ya. This is the mask. Ini bisa dipakai before styling, before catok. Before sama after hot tools. Saya suka afternya karena apa? Kebanyakan produk di luar lain tuh begitu kita pakai dia berminyak dan berat. Kalau ini nggak ringan sekali dan benar-benar shine-nya itu enak, lembut gitu loh. The best. Iya. Kalau afternya bisa juga pakai bling kayak gini ya. Betul. Sebenarnya. Nah, setelah saya pakai, ini lebih... biasanya setelah saya pakai ini, saya pakai bling. Ada juga. Nah, saya taruh sini aja dulu. Iya. Oke. Jadi bling itu untuk finishing kalau udah selesai styling, udah selesai catok semuanya ya. Selain wangi, dia juga kilau banget ya. Iya. Ini Bu, saya mau tambahin bling. Saya obses juga sama bling. Saya pakai sendiri. Jadi kalau saya pakai biasanya kan karena saya keramas, rambut saya lumayan panjang, keramas 2 hari sekali. Biasanya second day itu kan udah lumayan beraroma, terus udah nggak enak kan gitu. Saya pakai bling.
Oh, langsung wangi lagi ya. Dan itu finishing touch banget ya kalau kita udah selesai dandanin klien gitu ya, terus dikasih bling tuh kayak dikasih aura apa gitu ya, langsung wah bersinar Betul. gitu ya, wangi. Nah, Wangi sama shine-nya. ya udah, abis itu kita masuk mungkin ke curly kali ya, curly supaya awet curlyannya dan tidak gampang loss gitu ya. Itu pakai apa biasanya? Rahasianya pakai apa? Kalau nggak kan nanti kita Ini dari banyak pagi type sampai malam sebenarnya. bisa ini ya, bisa loss semua udah selesai deh. Betul. Banyak teknik tapi juga harus didukung dengan produk. Nih ada produknya saya pakai biasanya, ambil dulu ya. Ada yang pasti pertama sebelum saya styling, setelah saya sisir, saya pakai primer dari Karal. Apa sih primer itu? Seperti make up, pasti kita pakai primer sebelum foundation. Jadi ibaratnya ini tuh sebagai pengikat produk berikut yang kita pakai untuk mempertahankan stylingnya kita. Gitu. Jadi begitu saya pakai ini, kalau saya curly, kalau saya punya budget time 1 jam, ini saya aplikasikan. Kedua saya pakai mousse. Kalau nggak salah kita punya ya Bu, aku nggak ada. Iya. Saya pakai mousse. Ya. Saya blow dry biasa aja asal. Setelah blow dry biasa, baru saya curly. Gitu. Oh, baru curly. Oh, itu yang bikin dia tahan lama ya. Jadi nggak cuman jadi ya, prinsipnya sama seperti makeup ya. Makeup juga pakai foundation. Ternyata rambut juga kalau mau tahan lama hasilnya stylingannya itu harus pakai foundation juga. Oh, itu namanya primer. Karena ini ditanyain oleh akunnya Rina Amore 13 sama Desi Gosali. Mereka berdua menanyakan gimana sih caranya supaya katanya hasil catokannya bisa tahan lama sampai sore gitu. Nah, ada satu tip lagi. Kalau saya punya budget waktunya 1,5 jam, setelah saya blow dry, primer, mousse, blow dry sebentar, saya pakai crimpers. Dengan crimpersnya asal jangan sampai jadi banget gitu loh, tapi bener-bener asal seperti kita membuat tekstur kasar, baru saya curly. Itu bertahan sampai besok. Baru di spray. Biasanya kalau mau bouncy, saya spraynya pakai yang fixer. Setelah fixer saya pakai yang terakhir sculpting untuk mengunci, karena lebih berat yang sculpting. Dia lebih kuat si sculpting. Setelah itu baru pakai bling. Setelah itu baru pakai bling ya. Alright. Lanjut ya. Nah, sekarang nyampe ke sasakan katanya. Nah, sasak yang baik dan benar tuh gimana sih katanya? Nyasak. Emang anak muda sekarang masih sasakan? Bukannya oma-oma ya? Kadang-kadang perlu Bu. Perlu bikin puff gitu kan, harus sasak sedikit. Intinya sasakan, sisirnya harus menunjang juga. Ini ada 2, kayak panjang, pendek, entah kelihatan nggak nih? Terlihat kan? Sama jadi ini benar-benar buat, ya ini sisir sasak teasing ya, teasing comb. Jadi benar-benar ada yang panjang, ada yang pendek. Jangan yang flat semua, karena apa, nanti buat nyasaknya akan susah. Menyasak itu sebenarnya saya harus demoin sih Bu. Boleh saya demoin nggak? Boleh. Kita pengen tahu juga ya tekniknya. Karena memang nggak cuma kalau produk itu tanpa teknik, kayaknya nggak bakalan tercapai ya, achievementnya tuh nggak bakalan ada gitu ya. Iya. Nah, saya juga private lesson juga, ada beberapa murid saya. Biasanya yang pertama itu saya akan ajarkan sasak. Jatuh. Untuk boneka loh. Iya. Kita juga kalau kelas styling sama Kano tuh rame loh. Tiap kali tuh pokoknya fun banget deh kalau kelas sama dia nih, banyak bercandanya. Terus bisa dapat tips-tips yang selama ini nggak kepikiran sama kita. Oh, ternyata kayak gitu toh hasilnya gitu ya. Aku agak mendekat sedikit, kalau terlalu dekat bilang ya Bu. Iya. Oke, kelihatan kok bagus. Aku ambil parting sedikit. Oke. Nggak perlu tebal partingannya. Oke, ke atas bentar ya. Let me down a little bit. Oke, pas. Dikit, oke. Ini anggapnya dia posisinya menghadap ke sana.
eh, cara nyasaknya itu tuh seperti kita bikin huruf D. Jadi kayak half moon, crescent satu, ditarik lagi keluar. Banyak orang kalau bikin sasakan, dia begini nih Bu, atas bawah. Nggak ambil yang ada kusut, nggak bisa dibuka, terkunci. Itu salah. Gitu loh. Nah, jadi caranya kita ngambil sedikit aja. Seret. Kelihatannya nggak banyak, belum ada nih. Nah, semoga terlihat ya. Nah, cuman kalau kita, nah udah turun, kita tarik keluar, balik lagi ke atas, turun lagi, tarik keluar. Ini lama-lama akan membentuk. Oh, kirain naik turun aja gitu ya? Jangan naik turun Bu. Ini kayaknya kan aku ngambang ke atas. Iya, ini kan aku ngambang ke atas. Kalau kita mau paketin dari atas, kita turunin ke bawah. Oke. Dan dia akan ngumpul di bawah. Nyasak itu harus bisa dibuka dengan jari. Jadi sebelum kita sisir, sebelum dibasahin, aku selalu bilang kalau udah ada sasakan ke klien, saya selalu bilang buka dulu ya pakai jari, baru kita sisir dari bawah ke atas. Jadi harus bisa dibuka. Wow, jadi yang benernya tuh nyasak kayak begitu ya? Jadi dari bawah sampai ke atas. Nah, dihalus lagi. Iya. Gitu. Jadi rambut kita nggak kusut, nggak buntet gitu ya. Habis pesta besok keramas 2 hari nggak bisa diurai. Nggak ngunci ya. Betul. Terus sebelum kita nah ini ada lagi yang nanya ini, kalau kita nyasak kayak gitu ya atau mau hairstyle gitu, apa benar gitu loh rambut kalau di apa namanya mau di styling itu jangan keramas malahan gitu? Dulu memang banyak orang bilang begitu. Saya eksperimen. Iya kan? Ternyata kan kalau mau acara gitu ya, besok ada kawinan kayak gitu kan, pokoknya hari ini jangan keramas katanya, nanti rambutnya nggak bisa ditata katanya. Salah justru kalau experience saya dan ini tekniknya yang saya pakai sih, saya suka rambut bersih. Karena kenapa rambut bersih? Rambut bersih itu produk langsung nempel. Kalau yang nggak dikeramas, kan naturally kita punya oil, punya minyak. Dan itu sudah ada minyaknya di batang rambut. Produk apapun kalau sudah ada minyak, ibaratnya sudah ada minyak, dia pasti akan slippery, pasti akan lepas. Gitu loh. Kalau saya sarannya selalu cuci rambut dulu. Mau pakai conditioner nggak apa-apa, tapi jangan pakai hair mask dulu, aku bilang, karena nanti stylingnya terlalu loss. Oh, malah justru nggak boleh ya menggunakan itu ya. Terus kalau dry shampoo, kan banyak juga yang nanya, ini ada lagi yang nanya juga, apakah dry shampoo itu hanya berfungsi sebagai shampoo kering aja untuk membersihkan rambut, atau ada fungsi styling dari dry shampoo? Ada, dia bisa membantu mengangkat untuk kayak bikin nyasak. Jadi biar bikin agak kasar sedikit gitu. Bentar gua ambil kayaknya aku punya. Tapi aku nggak punya tutupnya. Ini dari Karal. Ini juga saya pakai juga kayak 2 hari sekali ya, pengganti shampoo sih. Biar nggak berinya. Pengganti shampoo ya. Tapi dia membantu. Jadi kalau misalnya kebetulan, nggak kebetulan sih, banyak orang yang punya oily type skin kan, termasuk di rambutnya. Sudah keramas pun dalam 2 jam atau 1 jam begitu nyampe, masih berminyak kan. Nah, ini ngebantu juga sih gitu loh. Dan jadi kayak root booster gitu ya. Jadi akarnya bisa boost gitu. Kayak root booster. Jadi kayak mau bikin sedikit juga bisa gitu. Semoga terjawab. Oke. Lanjut ya, banyak banget nih Mas ya. Alright, berikutnya pertanyaan dari Lydia 2711. Jangan stres ya. Nah, ini pertanyaan nih yang paling ditunggu nih kayaknya nih oleh kita semua nih. Tren hairstyle untuk summer 2020 yang akan datang sebentar lagi nih ya kan, mau summer nih. Trennya kira-kira untuk hairstyle kayak gimana sih tahun ini? Oke. Udah tren corona ya? Gini, kebetulan ya
Kebetulan tahun lalu saya jadi interpreter, jadi penterjemah untuk beauty stream yang datang dari Prancis ke Indonesia di waktu itu masih di Puspita Mata, saya masih mengajar di sana. Dan dia forecast, jadi meramalkan tren-tren kecantikan, nggak cuma make up, hairstyling juga, skincare dan hairstylingnya kayak gimana sih tahun berikutnya sampai 15 tahun ke depan, karena mereka meramalkan dan mereka dari kumpulan orang-orang bertalenta. Nah, untuk tahun ini style rambutnya tuh balik ke basic yang mungkin curly ya, kayak ibu tuh. Oh, kayak gini. Jadi udah tren sama 2020 nih. Lebih ke casual gitu loh. Kalaupun mereka mau bener-bener curly, mereka curlynya ke afro. Tapi bukan yang super curly ya. Contohnya kayak ini nih, Bu. Cukup kayak dengan gimana? catokan aku punya. Catokannya cukup yang ini, agak kecil. Jadi dia curly-nya nggak terlalu kecil banget gitu loh. Nggak seperti Indomie, tapi lebih kelihatan pola curly-nya gitu. Jadi cukup kalau punya ini ukuran 24 sih. Oke. Jadi apa namanya curly tapi bukan yang afro type ya? Iya. Apa yang afro type? Afro type-nya kan banyak level nih, Bu. Ada yang bener-bener yang super C gitu, yang curly-nya kayak kalau ditarik juga twing balik lagi ya, bener-bener kelihatannya curly banget. Kalau ini lebih curly bertekstur gitu. Oh, curly yang bertekstur gitu ya? Oke. Nah, ini ada lagi. Oke, kita lanjut ya. Dari JJ Gibson ya, JJ Gibson ini menanyakan gimana ya ngerawat rambut yang berwarna yang terus sering dicatok. Ini kayak rambut gue nih kayaknya nih. Saya sering berwarna, tapi untung saya menghindari hot tools. Tapi balik lagi tadi yang dua serum yang saya sering pakai, Tra-Essence sama almond oil, itu dipakai sebelum kita melakukan memakai hot tools. Kalau sering-sering diwarnain, boleh tuh kita pakai Smart Flex. Aduh, saya ada di bawah lagi. Oh, Smart Flex. Ibu ada nggak, Bu? Smart Flex, Bu. Kita keluarkan buat Smart Flex. Smart Flex-nya, oh ya bentar tuh lagi diambil ya. Kemarin soalnya aku pakai ada di kamar mandi tuh. Karena penting banget ya memang buat pakai ini Smart Flex yang terdiambilin ya. Itu helping banget gitu loh, Bu. Helping sekali untuk buat bisa dipakai dalam segala macam treatment, dari coloring kita pakai di campuran, mungkin di bleachingnya, di perwarnaan untuk yang permanen, semi permanen juga bisa di COL sebenarnya. Terus di pengeritingnya, di smoothing, di step pertamanya boleh pakai step pertama Smart Black-nya. Baru nanti setelah selesai baru step 1 ya nih. Step 1-nya. Nah itu. Jadi perawatan yang emas ya. Itu untuk treatment untuk yang pada saat kita changing style atau treatmentnya. Jadi dipakai step 1 sama step 2. Nanti kalau sudah selesai seperti coloring, ada yang namanya glossy booster kan, Bu, kita. Itu mantap sekali. Oke. Ada glossy campuran booster itu harus ya, mesti ya. Step 1 dicampur dengan peroxide yang 10 volt. Nanti kita biarkan dulu sekitar 15 menit. Itu buat di home treatment juga bisa banget kita pakai sendiri. Nah, aduh, I love that Smart Flex. Itu Smart Flex kalau ya. buat calories itu Bisa helping banget. Jadi membantu kita untuk mereka bisa juga bikin servis di salon, jadi infus keratin atau glossy booster ya. Bisa banget. Namainnya itu banget. Ya di salon. Betul. Bisa banget ya. Terus lanjut ya Mas ya. Berikutnya lagi pertanyaan dari Indah Valenska. Tatanan rambut yang cocok untuk muka bulat dan apakah muka kalau bulat boleh nggak sih pakai rambut pendek bob gitu ya, itu pertanyaannya. Pakai rambut model bob sebenarnya bisa. Sebenarnya gini loh, intinya bentuk muka itu ada bermacam-macam, ada 7 macam sebenarnya. Cuma memang biasanya itu orang bermasalah di muka bulat sama di muka kotak, hampir sama sebenarnya.
Karena apa kan pasti dia lebar kan. Sebenarnya bob itu bisa, tapi kalau bisa asimetris. Jadi jangan yang benar rata, tapi lebih ke asimetris, forward ke depan, seolah-olah memframing sisi mukanya, gitu. Jadi membuat lebih kecil. Itu untuk cuttingan bob. Tapi dikombinasi dengan ada sedikit layer kalau bisa. Jadi begitu kita ngambil rambut pun masih yang di luar untuk framing. Kalau untuk stylingnya muka bulat. Kalau mungkin zaman dulu tuh bilangnya kayak bob nungging kali ya. Iya, bob nungging boleh, tapi bener-bener yang asimetris ke depan gitu, Bu. Bisa juga kan yang bener-bener flat tapi nungging juga bisa sebenarnya. Lebih ke asimetris. Oh ya, yang pokoknya miring gini gitu ya jatuh rambutnya ya. Lebih ke diagonal ke depan. Atau memang mau ekstrim, berani, bener-bener ekstrim, asimetris di sini lebih pendek, di sini lebih panjang. Itu. Nah, itu lebih bagus tuh. Jadi bentuk itu untuk mengimbangi bulat mukanya gitu ya. Untuk styling, kalau mukanya panjang gitu? Mukanya panjang, bobnya kalau bisa pas di rahang. Jadi seolah-olah kita memotong si rahangnya kalau lihat dari visual. Jangan panjang juga, karena semakin kalau panjang juga, kalau muka sudah panjang, sini panjang, jadi terlihatnya panjang sekali gitu loh. Jadi harus ada yang benar-benar lebih pendek gitu. Itu. Iya, kayak aku nih udah kepanjangan banget nih, mukanya gak panjang ya. Ibu sebenarnya mukanya gak panjang loh, Bu. Enggak ya? Mukanya gak panjang loh. Masih standar. Kalau mau dibilang memang semua muka nggak ada yang sama kan, kanan kiri atas bawah. Ibu sebenarnya kombinasi, cuman kalau bilang bawahnya udah bentuk oval sih, lebih ke segitiga terbalik. Tapi di sini lebih agak sedikit square, mirip kayak diamond tapi elongated diamond gitu. Long diamond. Kok nggak masih oke lah ya. Jadi mau diberikan apapun muka ibu oke kok. Iya, cuman kalau rambutnya panjang banget di aku tuh udah kayaknya gerah juga ya kalau panjang. Nggak biasa rambut panjang sih ibu kayaknya. Nggak biasa, nggak keburu keramasnya, buset. Bisa berjam-jam itu urusan rambut doang. Itu udah ditungguin orang sedunia masih nge-style rambut. Aduh, ampun. Oke, lanjut ya Mas ya. Benar, aku boleh nggak yang styling untuk styling yang muka bulat? Nanti aku belum. Kalau styling muka bulat berbeda yang sama muka kotak ya. Muka bulat itu kalau bisa di atasnya lebih tinggi. Jadi kayak saya nih, cuman harus lebih tinggi sedikit karena apa? Membuat ilusi seolah-olah kita kamuflase mukanya panjang. Itu stylingnya, triknya. Kalaupun mau half up, gimana? Bener-bener yang di atas. Jadi atasnya harus lebih tinggi. Karena lebih tinggi karena apa? Untuk membuat ilusi seolah-olah mukanya kamuflasenya jadi lebih panjang. Jadi nggak terlihat bulat. Kalau kita agak flat, pasti tambah round. Itu. Itu kalau mau di updo stylenya. Kalaupun mau di half updo, atasnya tetap harus agak lebih tinggi, baru kita bawahnya mungkin agak ke depan gitu triknya. Jadi mesti digambarkan dulu ya Kak, bentuk mukanya, kemudian seberapa tinggi sanggulan atas, sanggulan bawah, itu harus komposisinya mesti benar-benar sesuaikan dengan bentuk muka kita ya. Bentuk muka gitu. Oke. Itu tentang tips styling dipadukan dengan bentuk wajah kita. Nah, lanjut ya Mas ya. Apakah hairstyle itu bisa menyebabkan rambut rontok dan bertetombe? Ini pertanyaan dari Siti Hajaraya. Kalau rontok mungkin bisa karena nyisirnya terlalu bersemangat si stylernya. Atau kitanya sendiri. Kalau disasak kusut ya? Kalau disasak kusut udah pasti hancur ya? Udah hancur, udah kekunci, mau ngomong gunting kan. Nah itu yang harus dihindari. Jadi pemakaian penyisiran pun dari bawah, jangan langsung. Biasanya orang dari atas gerak gini, enggak. Ini kebetulan saya pakainya juga pakai wet brush, aku suka banget ini. Jadi dari bawah ke atas, gradual gitu loh. Nah, kalau pakai yang kayak sisi-sisi gini juga sama gitu. Dan kalaupun mau styling kayak nyasak gitu juga kita harus kayak pelan-pelan.
anggap aja klien itu ya rambut kita sendiri, mau nggak sih disisirnya kayak sakit banget ditarik-tarik gitu kan, nggak mau juga kan. Jadi ya ya kita harus treat mereka juga dengan baik, sebisa mungkin jangan sampai rontok ataupun terikat terkunci angle, itu yang harus dihindari sebenarnya. Nah untuk yang kedua yang ketombe itu bisa satu, makanya kenapa saya sukanya rambutnya bersih styling, produk jadi juga nggak terlalu banyak dan nggak bisa kena ke kulit. Biasanya kalau kita pakai hairspray kebanyakan kena scalpnya, itu sebenarnya bukan ketombe, kadang-kadang itu residual dari si hairspraynya. Produk. Produk, betul ya. Dari produk bisa nggak cuma hairspray, kadang-kadang bisa dari mousse lah atau gel gitu kan, atau wax, dan tergantung sensitivitas kulit orang atau klien. Ada yang super sensitif jadinya langsung dia bereaksi menjadi ketombe, ataupun enggak, tapi residualnya kering jadinya seperti ketombe gitu. Itu sih sebenarnya. Iya. Jadi sebenarnya bukan produk styling yang menyebabkan rontok atau ketombe ya, tapi lebih kepada kalau rontok itu dari teknik membuat stylingannya, dan kalau ketombe itu sebenarnya lebih kepada dari residu produk yang dipakai gitu ya. Jadi jangan khawatir ya, nggak styling itu nggak akan menyebabkan ketombe ya. Mungkin juga residu itu kalau memang dia bercampur dengan dengan kulit kepala yang tidak bersih ya, di mana sudah ada minyak di situ, kemudian bercampur lagi, itu mungkin menjadikan kayak tempat yang perfect banget buat bakteri bisa tumbuh di situ gitu ya, dan akhirnya menciptakan bau-bau yang kurang sedap gitu ya. Nah itu saya mau tambahin kedua, produk juga sudah ada yang infused dengan vitamin dan mineral. Jadi sebenarnya itu membantu kesehatan dari kulit kepala sampai ke batang rambut. Gitu. Oke. Jadi mesti pintar-pintar juga milih-milih produk stylingnya ya, yang sudah include dengan perawatannya gitu ya. Betul. Jadi gak cuman styling aja gitu ya. Nah ini ada lagi satu penting banget ini pertanyaan ya dari Makeup by Tashi. Dia pertanyaannya, apa gaya rambut yang sesuai dengan tipe rambut tebal dan mengembang? Nah ini tipe rambut orang Indonesia kebanyakan kayak begini nih ya kan, agak ngembang, tebal gitu ya. Nah itu kira-kira stylingnya atau guntingannya kayak apa gitu yang cocok? Sebenarnya rambut saya lurus, malah saya suka banget kalau dapat klien yang rambutnya tebal terus ngembang. Aduh, I wish I can have your hair gitu loh, karena rambut yang tapi jangan sampai mengembangnya tuh yang nggak teratur ya. Kalau yang teratur mau nggak mau, cara singkatnya instan ya, mau nggak mau kita smoothing ya. Cuman kalau untuk styling, smoothing ya mesti di smoothing dulu ya, baru bisa ditata ya. Apalagi kalau pas langsung bus gitu ya. Nah kan ada yang begitu habis keramas dikeringin doang, belum dibakar langsung gede banget, udah kayak sedikit. Aduh ini nggak berantakan banget gitu loh. Sebenarnya kalau untuk mempertahankan mempertahankan curlingnya, kan ada tubuh kita kalau nggak salah produk, kebetulan aku nggak ada curl definer ya. Kalau nggak salah kita punya deh. Dari itu begitu rambut ya di Style Perfetto itu kalau mau karena ngembang biasanya suka ada yang teksturnya, berarti dia agak wavy kan, bergelombang, nggak keriting ya, bergelombang. Jadi gelombangnya nggak rata, jadinya tumpang tindih, jadinya kayak singa. Nah untuk mempertahankan wavy-nya, kalau memang udah natural seperti itu, pada saat masih kering handuk, dipakai si curl definer-nya dari Style Perfetto, dan kita aturin satu-satu. Begitu dia kering secara alami, itu dia wavy-nya akan bagus banget. Jadi cuma dikasih produk styling aja, kemudian ditata lagi, dia lebih ngebentuk gitu ya, curlingnya lebih rapi gitu. Kalau nggak mau pakai jari, pakai sisir yang big tooth yang bentar saya nggak bawa, gede-gede. Nah itu bisa sambil disisir, kita pakai curl definer, kita sisirin kan itu gelombangnya. Nah keringin secara alami, jangan pakai hair dryer. Alami aja ya. Kalaupun mau pakai dryer, masih punya diffuser. Kita kan punya tuh diffuser buat pengeritingan. Diffuser itu pelan-pelan. Pakai itu pelan-pelan. Jadi kita taruhin mangkoknya gitu biar panas, biar cepet. Kalau enggak, let it dry naturally. Itu bagus banget. Nah ini ada lagi dari Anto Wijaya. Kak, gimana tips styling dan
catok curly bisa tahan lama sampai 1 hari masih bagus katanya. Nah, Oh, ini tadi udah dijawab ya tadi ya. tadi udah dijawab Bu. Kalau tahan Ketinggalan dia. Ya, jangan lupa pakai hairspray atau pakai ini kali ya, pakai beachy hair ya. Nah, Ini juga juga bisa. beachy hair nih kalau rambutnya lurus banget nih kayak aku nih hari ini pakai ini. Pakai beachy hair, ya aku semprotin dulu baru aku catokin. Nanti kalau ada waktu aku kasih lihat ya. Soalnya nih di dalamnya masih belum nih. Tuh, masih belum kan? Nggak apa. Disisain satu buat nunjukin gitu ya. Tapi memang sebenarnya kan trennya juga rambut. Aku balik lagi tadi yang menanya tentang tren. Balik lagi ke Korean style kan, karena Korea lagi hype banget, lagi hits banget update. Jadi memang kebanyakan curlingnya cuma di atas aja kebanyakan, bawahnya nggak di curly. Kalau untuk ukurannya hairline-nya panjangnya kayak ibu, ya itu pasti sama ibu yang bikin. Jadi nggak keburu soalnya. Enggak apa-apa, memang jadi mereka memang kan, kebanyakan tetap ujungnya tetap lurus, walaupun memang dalamnya nggak di curly gitu loh. Nah, ya aku kasih contoh satu gulungan ya. Oke deh Bu, tuh dengan flat aja bisa loh, flat iron. Sendiri loh, aku yang styling sendiri loh tadi, kan lagi corona. Tadinya Mbak Intan udah tawarin sih mau nggak katanya di styling tuh. Terus ujungnya dilepas gitu ya, jangan di curly sampai ujung gitu kan? Jangan curly sampai ujung untuk memberikan tekstur dia kayak beachy style sama kayak Korean style, itu ujungnya nggak dimasukin. Kalau memang accidentally ujungnya masuk, kita tarik aja, lurusin sedikit ujungnya. Iya gini set. Nah, mantap Bu. Mantap kan? Ini aku styling setiap kali lah. Nah ini kuncinya cuma pakai bici ini. Nah kalau bici ini tuh enaknya kalau kita curly kayak gini kan nih, terus kita buka gitu ya, dia langsung pisah gitu. Langsung ini. Kalau kita pakai yang serum almond misalnya, atau kita pakai yang style yang 3-action ya, itu dia kayaknya lebih aristokrat gitu ya, lebih kayak elegan banget. Curly-nya tuh jadi satu, terus kita brush, kita sisir pakai brush tuh dia akan balik lagi bulat lagi gitu ya. Jadi different style tuh different ini ya, tuh langsung pisah kan, dia nggak akan ini terus ya. Oh, satu lagi Bu, tips tadi mau nanya untuk mempertahankan, kita ulang kan, jadi primer, mousse. Itu saya pasti blow dry dulu, kalau sempat kita pakai clippers, terus baru kita curly kan. Nah kalau kita curly, biasanya tuh setelah orang curly tangannya suka jahil. Begitu curly dilepas, disisir. Itu salah. Jangan disisir. Jadi begitu curly dilepas, kita satu kepala curly dulu. Satu, biarin kita satu-satu, memang belum ada bentuk, masih curly satu. Nanti begitu dia cooling down, tunggu setelah 3 menit dari helaian terakhir, partihan terakhir, tunggu 3 menit resting, baru dibuka. Resting itu kuncinya, baru kita sisir atau kita buka, itu baru bisa bertahan lama. Kalau kita langsung buka bisa langsung ini dong, bisa langsung loss lagi gitu ya. Karena masih hangat kan, masih hangat, dia memori rambutnya belum mengingat, belum memorize si bentuknya gitu loh. Keren ya Bu. Keren ya, Korean style. Style from home ceritanya. Oke. Lanjut ya. Ini bagus banget nih, dari Novera. Nah sekarang tips katanya buat rambut yang tipis sama lepek. Jadi kalau tadi rambut ngembang, rambut curly, sekarang rambutnya udah tipis, lepek lagi katanya. Aduh, gimana tuh caranya? Saya juga sering tuh ngalamin. Yang pasti produk stepnya tetap sama, primer sama mousse itu untuk mengikat. Kedua, kalau tipis itu saya selalu pakai crimpers. Si satu genteng biasanya orang awam bilangnya. Ini teksturnya bermacam-macam. Kebetulan yang saya punya itu agak kecil, jadi lebih halus banget. Oh, jadi mesti yang paling halus ya? Crimpersnya cari yang paling halus ya? Kalau saya sih sukanya halus ya Bu, nggak suka terlalu yang ada beberapa brand yang jadinya tuh yang bagus bertekstur, kecuali memang untuk foto shoot fashion ya. Jadi saya pakai yang gede. Ini kalau buat styling saya jadi gini, nggak gitu kelihatan kan? Tuh. Oh, iya nggak kelihatan kalau di crimpers.
Iya. Ini yang di sebelahnya lagi bukan ya? Yang sebelahnya itu yang Yang gelombang ini, gede-gede itu bukan creamers ya? Yang ini Iya. catok mermaid bilangnya, anaknya beda lagi. Nah, untuk yang rambut, itu tuh untuk gimana tuh caranya rambut-rambut tuh yang, kayak gitu? Kok bisa gelombangnya kayak genteng gitu ya? iya, ini Oh, catoknya gitu. ada dua Oh my size. God. Kebetulan saya punya yang agak small, karena saya suka yang small, walaupun small tapi jadinya lumayan besar. Ada di market lagi Oh, tuh, oke. dia lebih besar, jadinya gede sekali. Kalau rambut panjang banget, oke lah ya, kan banyak orang-orang Itu cara- kita tuh Alat itu cara Rambutnya pakainya kayak begini. gimana sih? Tadi cuman Ya. dijepit terus ditarik gitu ya? nggak ditarik Bu, satu-satu, bentar ya. Oh, satu-satu ya dijepet satu gitu ya kayak jepitan ya? Iya. Ini kebetulan saya belum panasin, tadi saya udah panasin, saya ambil Iya, dulu, iya. cuma buat contoh aja ya. Jadi cuma Iya. kayak ambil pakainya. Jadi cuma kita jepit aja gini nih. Satu, kita tahan dulu sebentar. Nanti begitu udah dibuka, gelombang yang terakhir ini akan jadi untuk patokan kita. Oh. Nah, baru ini lagi. Jangan ditarik dulu, biarkan dia naik ke atas. Jadi kalau kita udah lepas gini, jangan ditarik begini nih. Pas ntar lempeng. Oke. Ada lempeng. Iya, iya. Jadi kalau saya Oh, selalu diamin aja kayak gitu ya? Jadi kayak kita bikin pola, ikutin aja. Setak, gitu loh. Nah, Gampang sebelum sih. pakai catok, sebelum pakai catok itu produknya pakai apa dulu supaya dia tahan gelombangnya nggak hilang? Yang pasti sama, saya pasti pakein serum dulu antara Tri-Action atau Almond Serum. Setelah itu saya pakai primer, baru saya pakai mousse, blow dry tetap sama. Ini apalagi untuk rambut tipis ya. Baru saya crimpers. Nah kalau biasanya kalau memang dia mau polanya patternnya seperti ini, si mermaid, saya selalu tetap pasti crimpers dulu. Crimpers dulu, baru saya catok mermaid. Nah, ini akan bertahan lama, gitu loh, gitu. Oke. Wow. Ikuti step-stepnya. Jadi stepnya gitu ya? Action. Terakhir bling, jangan lupa bling, sampai spray. Ketinggalan finishnya ya. Jadi diulang dulu ya, ntar takutnya lupa lagi nih. Iya. Tri-Action, primer, Monoan. terus Primer. primer, baru mousse atau beachy ya. Mousse Iya, atau beachy mousse itu atau beachy. atau diviner ya. Itu Diviner pilihan boleh. gitu ya. Nah, terus habis itu Belum baru pakai. selesai kerjain, baru finishing pakai fixer atau sculpture, baru Baru terakhir bling. banget itu bling. Bling. Oke. Bling, jangan lupa bling, jangan lupa bling. bling paling penting buat wangi-wangian ya. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut Bu. Lanjut, waduh. Aduh, ini tinggal Banyak. 5 menit ya. Kasihkan kita ngobrol ya, tinggal Nggak tahu, 10 menit kayak lagi gitu. nih. Ada tanya kiper nggak Bu? Ada, tinggal jangan tiba-tiba kita mati aja kayak kemarin ya. Oke. Iya. Nah, sekarang kita nanya nih tentang agak-agak teknikal dikit nih ya. Karena yang nonton nih hari ini banyak yang salon-salon kan, bukan hanya netizen end user ya. Boleh. Seberapa pentingnya sih parting rambut untuk styling? Nah, Parting. ini saya Apa tuh parting? parting sama blocking ya, sebenarnya itu dua hal Iya. yang berbeda. Parting itu small section dari blockingnya sebenarnya. Section sama parting. Section itu pembagian yang berskala besar. Parting itu yang lebih kecil. Kalau untuk styling, apalagi abdu, parting itu penting karena saya pernah waktu awal-awal karena saya masih belajar kan. Memang mentor saya dan guru saya bilang parting harus penting, parting paling penting. Saya meremehkan begitu saya melakukan sesuatu, partingan saya salah posisinya loh, partingannya dan ketebalannya itu susah. Apalagi saya punya satu patung ini di belakang ini rambutnya tebalnya luar biasa. Saya sering salah parting karena menganggap remeh. Terakhir saya bingung, nih rambut mau dikemanain? Nyantol satu, aduh nih mau kemanain? Kalau nggak nyantol satu, begitu saya bikin, aduh salah posisinya. Saya mesti narik rambutnya dari mana? Itu penting banget. Jadi kalau saya bilang untuk sebagai stylist, parting sama section itu penting. Penting banget. Penting banget ya. Jadi parting juga nggak cuma nggak mengambil. out-outan. Iya, satu nggak tahu-tahuan. Jadi kita tahu alokasinya. Udah ada nih bayangannya, udah ada konsepnya. Kalau kita di fashion show sudah ada konsepnya. Sudah harus bisa baca gambar bentuk seperti ini. Partingannya dari sini, dalamnya pasti begini sama begini. Oke, jangan sampai salah karena kalau salah itu salah fatal.
Dan kedua, parting itu nggak cuma pembagian-pembagian, tapi ketebalannya juga harus tahu dari rambutnya. Kita mau sisain seberapa, nanti ini di sini seberapa tebal gitu loh. Itu penting banget. Jadi desain itu penting sekali juga ya untuk membuat style yang pas, yang cocok gitu ya. Terutama kalau di fashion show ya. Biasanya kan udah di style yang mereka inginkan tuh udah di desain lebih dulu ya. Dan hairstylist tuh harus mampu menerjemahkan itu di dalam, harus mampu memproduksi gaya itu gitu istilahnya. Iya. Karena biasanya para desainer kasih konsep, saya maunya begini. Udah begini, ya kita mikir gimana bikin kan gitu. Mereka nggak mau tahu, pokoknya hasilnya begini aja gitu. Iya. Nanti begitu dikerjakan oleh banyak orang, yang satu gulungannya ke sana, yang satu gulungannya ke sini, gitu. Kacau banget. Model beda-beda kan, setiap orang pasti beda-beda, tekstur rambut beda, ketebalan beda, tipisnya. Tapi model harus sama. Nah itu bagaimana? Dan kita harus tahu gitu loh. Ini ada ini nih komen dari Rio Salon Lumajang nih, Kano nih. Kok Kano bikin video tutorial YouTube dong katanya kok. Ada tutorial kok ada ya. Saya punya channel sendiri, ada Kano Beauty juga, tapi memang itu belum YouTube banyak ya? Karena belum banyak tutorial-tutorialnya. Kendala lagi banyak banget, walaupun saya stay at home at the moment, tapi sebenarnya project-project saya banyak gitu, nggak cuma di styling aja gitu loh. Nanti deh boleh dicek. Saya juga target minggu depan mau upload tutorial karena sudah ada request saya. Styling do it yourself tanpa alat, tanpa karet, tanpa jepit, tapi bisa jadi sanggul. Itu challenge buat saya. Kayak apa? Jadi ditunggu aja. Ditunggu minggu depan deh Bu. Minggu depan ya, iya. Minggu depan. Ya biar kita bisa belajar lebih detail tentang styling ini ya bersama Kano. Nanti bisa dilihat lagi di channelnya YouTube-nya Kano, itu ada. Dan semoga bisa menjadi inspirasi buat netizen semuanya, baik mereka yang berkecimpung di salon maupun yang mau do it yourself at home gitu ya ceritanya. Itu bisa semuanya. Oke, nah untuk teman-teman makeup artist, ini ada inspirasi ini dari Kano ya. Kano ini tadinya awalnya tuh dia sangat suka dengan makeup juga gitu loh. Nah tapi kalau misalnya makeup di masa pandemi kayak begini, mungkin orang jarang ada job ya kalau untuk makeup. Mungkin sudah saatnya juga kita makeup artist belajar hair coloring, karena nggak tahu kenapa nih hair coloring nih sekarang tiba-tiba menjadi trending dan diminatin. Mungkin satu karena banyak sekali orang yang di rumah aja ya kan, dan di rumah itu kan mau ada waktu luang, mau pengalaman apa lagi, mau eksperimen apa lagi gitu ya. Biasanya mereka mau akhirnya melukis rambut melukis rambut kan artinya mewarnai rambut ya. Dan itu seru banget pengalaman kayak gitu. Dan jika Anda hairdresser, Anda makeup artist, tentunya expertise yang Anda punya itu bisa akan pasti sangat diminati gitu. Nah, cuman kita nggak bisa lagi dengan cara lama dari mouth to mouth itu. Sekarang udah bukan zamannya lagi. Kita mesti eksis di media sosial supaya orang-orang bisa lihat kita, bisa tahu gitu ya. Betul. Jadi semangat ya, sekarang semuanya jadi influencer nih para makeup artist dari Indonesia Raya nih ya. Ikutin Kano, teman-teman kita di Sinergi ada club ya. Kita ada clubnya yang kita juga punya Zoom nanti hari Selasa. Kita ada Zoom bareng dengan Yu Chong untuk belajar tentang air blending. Nah nanti air blending itu adalah teknik color yang sangat-sangat crazy banget ya. Pokoknya yang air blending ini bisa halus banget hasilnya, highlightnya halus banget gitu. Nanti kelasnya kelas Zoom, yang mau ikutan nanti bisa DM di Instagram saya bisa, atau di Instagramnya Ilvasto Hair Colors langsung. Itu bisa DM di sana untuk mendapatkan link Zoom. Kita buatnya di Zoom karena apa? Karena pelajaran ini cukup serius dan butuh perhatian juga ya, butuh fokus. Jadi kita adakan di Zoom bisa lebih leluasa kita untuk membahas tentang teknik air blending ini dari Ilvasto sebagai lanjutan dari teknik K-Light Color from Home yang dibuat oleh Yu Chong.
Oke, itu sedikit intermezzo ya. Kita balik ke Kanoni. Ada pertanyaan lagi, Bu? Ada pertanyaannya nih. Wih, panjang banget nih ke bawah nih. Aduh. Tapi nggak apa-apa. Bentar-bentar. Ayo, banyak dong yang Oke. tanya, jadi aku bisa Nah, menjawab. Ini ada pertanyaan dari Hana. Model pangkas cewek supaya kelihatan tebel dong katanya. Nah, Oke. gunting rambut cewek, tapi supaya kelihatan tebel itu tipsnya Gimana? apa? Baik, mungkin ya tipsnya gimana? Mungkin dari segi guntingannya atau dari segi stylingannya ya? Ya, Hmm. kalau untuk cuttingan dulu sebelum masuk ke styling, Bu. Kalau untuk cuttingan, saya selalu solid. Jadi belang cutting tanpa layer. Itu akan memberikan efek dia full. Kalau dikasih layer, pasti akan lebih, pasti kan ada penipisan kan? Itu Oh pasti iya, akan- jadi kecuali memang dia mau guntingan, tergantung lagi mau sepanjang berapa guntingannya. Kalau memang cuma sebahu, saya biasanya flat. Mau dibentuk V boleh, mau dibentuk oval boleh, mau dibentuk straight, oke. Yang penting cuttingannya belang cutting tanpa ada kita Iya. bilang notching ya. Jadi kayak penipisan. Penipisan. Sama nggak ada dikasih layer lagi setelah itu. Ini dia tanpa ada penipisan. Nah, kalau memang dia mau bob itu memang atasnya triknya memang harus ada penipisan sedikit, itu nggak apa-apa. Tapi kalau bisa juga bobnya memang benar-benar yang benar-benar, kalau memang walaupun rambutnya tipis, tapi kalau memang hairdressernya oke, dia harus bikinnya lebih puff. Nah, itu ada trik-triknya sebenarnya. ya. Dari bawah kita tadi kan graduate kan, jadi lebih ya gimana cara biar kelihatan full walaupun rambutnya tipis. Balik lagi ke styling, ingat produk-produknya primer, entah biji atau mousse, itu udah harus untuk rambutnya yang limp and straight, Tipis. yang lurus, tipis. Sama tetap saya selalu pakainya balik lagi ke sini di dalamnya Krempes ya. ya. Di Di krempes dalamnya dalamnya ya. Boleh setelah kerimbas boleh disasak sedikit ataupun cuma diacak-acak, boleh pakai si dry shampoo atau enggak boleh pakai si yang ini si scalping yang hairspray, kan dia ringan. Habis setelah kering baru kita acak-acak sedikit, baru luar kita sisir, jadi memberikan kesannya full. Terus Iya, bisa puffy warna gitu ya. Iya. kalau rambutnya udah tipis, tolong warnanya jangan yang terang-terang. Semakin terang semakin kelihatan tipis. Kayak jagung nanti ya. Kayak rambut Kalau jagung mau nanti dengan ya. teknik yang kita punya nih Bu, sekarang kan kayak light tuh, cuma bawah-bawah Iya. aja tuh kan terlihat bagus. Apalagi nanti ada yang air iya. blending kan Bu. Aduh. Iya, iya. Nah, tapi boleh pakai teknik itu kalau aku bilang Iya. untuk yang rambutnya tipis sama lurus. Iya, sama mungkin kalau memang akar rambutnya lemah, kita kalau ke klien ya, itu jangan rambutnya panjang-panjang ya. Karena semakin panjang rambutnya, itu kerja akar rambut itu semakin berat untuk mempertahankannya. Nanti cepet rontoknya tambah parah ya. Bagusnya kalau rontok kita potong pendek supaya dia lebih lebat rambutnya. Tapi, tips lagi nih Bu. Ya, iya. Ada tips lagi. Lanjut. Banyakan orang mau panjangin rambut setelah beberapa saat. Saya biasa tanya, rambut saya kerontok terus nih, mau panjangin rambut. Saya bilang, terakhir kapan potong? 6 bulan yang lalu. Aduh, kalau memang untuk panjangin rambut, 2-3 bulan sekali kita harus trimming. Seenggaknya 1 atau 2 cm. Karena dia tadi Ibu bilang, akar kan bisa stres. Semakin panjang dia semakin stres kan, dia pasti rontok. Nah, kalau kita potong 1 atau 2 cm, dia kan memberikan keringanan untuk si rambutnya, akarnya pun bisa bernapas. Oh, badan saya udah ringan sedikit nih gitu loh. Ibaratnya sensornya kalau di akar gitu kan. Tapi lama benar, setelah di trimming biasanya nggak terlalu rontok. Nanti setelah 2-3 bulan harus rajin-rajin di trimming. Itu sih. Rajin-rajin dikeringin ya. Oke, kita sudah habis waktunya nih. Habis banget nih, tinggal 10 detik lagi. Saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-temannya semua yang sudah ikut acara hari ini, dan buat kamu yang mau nanya lagi tentang apa produk yang saya pakai untuk rambut saya hari